Bab 3071. Terdengar ledakan keras, diikuti derit beberapa kendaraan yang berhenti. Apa yang terjadi? Seseorang berteriak dari kendaraan yang berhenti, suaranya diwarnai dengan rasa frustrasi. Sepertinya bannya meletus, saya akan memeriksanya, jawab orang lain sambil keluar dari kendaraan. Setelah memeriksa ban dan jalan, wajah orang itu menjadi pucat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, novel drama. Kita dalam masalah. Kendaraan lain bereaksi cepat, dengan sekitar selusin pria keluar dan membentuk lingkaran pelindung. Di sekitar truk, apa yang terjadi? Seseorang berteriak dari dalam kegelapan. Orang yang mengecek situasi menjawab, tidak bisa memastikan, tapi ada paku di jalan. Ledakan ban itu disengaja. Ketegangan meningkat di udara saat kejadian ini terungkap. Kelompok itu tetap waspada, mengawasi sekeliling. Mereka tidak yakin kapan atau di mana serangan itu akan terjadi. Mungkin berasal dari sana, tetapi mereka tahu bahwa mereka dikepung. Kelompok itu tampaknya cukup waspada, komentar Seth, suaranya dipenuhi dengan nada jijik. Akan tetapi, bahkan jika mereka menemukannya, itu tidak akan membuat perbedaan bagi Charlie dan krunya. Orang-orang ini hampir tertangkap, dan begitu kami mendapatkan kembali kargo, kami akan menyerahkan mereka ke polisi. Stasiun. Mata Charlie menyipit sedikit saat dia dengan tenang memerintahkan, bergerak cepat dan tegas. Dapat. Itu, jawab kelompok itu, lalu menyerbu ke arah sasaran mereka. Meski sudah waspada, serangan tiba-tiba itu tetap membuat mereka terkejut dan membuat mereka kacau. Tim Charlie yang semuanya terlatih dengan baik, dengan cepat menaklukkan mereka. Bos, kami sudah memeriksa. Semua barangnya baik-baik saja, Seth melaporkan saat kembali. Charlie mengangguk tanda setuju. Ikat mereka, masukkan ke dalam kendaraan, dan mari kita keluar dari sini. Itu, jawab tim itu, dengan cepat melaksanakan instruksi. Setelah semuanya beres, mereka semua memanjat ke dalam kendaraan mereka dan meninggalkan tempat kejadian. Tak lama kemudian, Nicole dan Jared menerima kabar terbarunya. Efisien, komentar Nicole sambil mengangkat bahu, menunjukkan bahwa lawannya tidak terlalu tangguh dibandingkan. Diantisipasi, Everett akan segera mengetahui hal ini, komentar Jared, ekspresinya berubah muram. Nicole mengangguk sambil berpikir, dia mungkin sudah tahu. Mengingat waktunya, dia yakin Everett seharusnya sudah menantikan kedatangan kargo tersebut. Namun kini telah hilang, dan orang-orang yang mengangkutnya tidak dapat dijangkau. Setelah menghadapi kekalahan di tanganmu berkali-kali, keputusasaan Everett kemungkinan akan tumbuh. Mata Jared bersinar dengan tekad yang dingin saat dia membayangkan kemarahan Everett. Nicole tampak tidak terganggu. Dia sudah marah sejak awal. Lebih baik bertindak lebih cepat daripada. Nicole sangat ingin menyelesaikan masalah masa lalu dengan Everett. Ada banyak masalah yang belum terselesaikan. Antara keduanya yang belum ditangani. Jared dengan lembut merapikan rambut Nicole, dengan lembut mengingatkannya, ingat, kamu memilikiku saat kamu menghadapinya. Masalah. Nicole tersenyum hangat, merasa nyaman dengan sentuhannya. Dia mengerti bahwa dia menasihatinya untuk tidak mengatasi segala sesuatunya sendirian atau menempatkan dirinya dalam bahaya, melainkan mencari dukungannya dan menghadapi tantangan bersama-sama. Setuju sepenuh hati, dia tidak ingin membuatnya khawatir lagi. Menghadapi hal-hal bersama terasa jauh lebih aman. Jared mencondongkan tubuhnya dan mencium bibir Nicole dengan lembut, momen yang begitu lembut hingga menyelimuti mereka berdua. Nicole secara naluriah melingkarkan lengannya di pinggang Jared, menariknya lebih dekat. Di tengah keheningan malam, Jerry bergegas menuju sebuah rumah besar yang bersinar dengan cahaya dari dalam. Dia mengambil napas dalam-dalam. Napas sebelum masuk. Tuan Wright, saya sudah memeriksa. Orang-orang itu telah dibawa ke kantor polisi, dan kargo telah diamankan di gudang 3, Jerry melaporkan situasi tersebut kepada Everett. Bab 3072. Jawab Everett acuh tak acuh. Setelah mengetahui masalah truk, dia sudah menduga hasil seperti ini. Nicole adalah ahli strategi yang hebat. Cepat bertindak, berhasil mengungkap rencana kami secara menyeluruh dan bahkan
Mengatur pembajakan kargo tepat saat hendak mencapai Sanjoto, pikirnya. Bagaimana Nicole bisa tahu gerakan kita dengan baik? Jerry merenung, bingung. Seolah-olah dia sudah wawasan tentang setiap langkah mereka. Mereka percaya bahwa rencana mereka tidak akan gagal, tetapi mereka terus-menerus gagal. Ketika merenungkannya, mereka merasa seperti badut belaka di hadapan Nicole. Keahlian hacking Nicole berada di peringkat pertama di Hunter. Meskipun dia tidak secara aktif mengambil tugas sekarang, dia masih memiliki kemampuan. Everett mencibir dingin. Tapi kami sudah waspada terhadapnya. Apakah keahliannya sudah mencapai tingkat yang begitu tinggi? Jerry bertanya-tanya apakah dia keahliannya begitu maju sehingga sulit dideteksi, sama halnya dengan bergerak tanpa terdeteksi. Mungkin kita telah mengabaikan sesuatu. Mata Everett menyipit sedikit, memancarkan intensitas yang mengerikan. Meskipun dia mengakui kemampuan Nicole yang luar biasa, dia tidak percaya dia begitu terampil sehingga mereka tidak bisa mendeteksi tindakannya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Nicole tidak secara pribadi melakukan peretasan. Jika ada yang meretas sistem kita, itu bukan Nicole. Saat kesadaran itu muncul di benaknya, raut wajah Everett berubah pucat, kemarahannya mendidih di dalam. Nicole. Oh, Nicole, kau benar-benar licik. Apa maksudmu? Tanya Jerry sambil mengernyitkan dahinya, wajahnya pucat pasi. Hentikan semua operasi, dan apapun yang berhubungan dengan Nicole harus ditangani secara offline, perintah Everett. Kehadirannya dingin tak menyenangkan. Dimengerti, jawab Jerry cepat, perasaannya terhadap Nicole menjadi lebih rumit. Tidak heran. Dia memperingatkan AS tentang Nicole. Dia bukan wanita biasa. Mereka waspada terhadap kemampuan meretas Nicole, tidak menyadari bahwa dia tidak melakukan tindakan itu sendiri. Tetapi menyuruh orang lain melakukannya untuknya. Tampaknya mereka tidak bisa lagi mengandalkan komputer untuk urusan ini, semuanya harus dilakukan. Ditulis di atas kertas atau dihafal. Jadi, apakah kita biarkan saja hal ini terjadi? Jerry bersikeras. Pilihan apa lagi yang kau sarankan? Everett membalas, tatapannya dingin. Jerry terkejut, wajahnya pucat pasi saat dia menundukkan kepalanya. Satu apa yang dapat kita lakukan sekarang? Menyerbu gudang 3 untuk mengambil barang-barang itu tidak mungkin dilakukan. Jika kita sudah dikalahkan, kita akan menerimanya. Tapi tidak ada jaminan dia akan seberuntung itu lain kali, kata Everett dengan tatapan sinis, novel drama. Kata-katanya penuh dengan implikasi. Silakan berikan perintah, Tuan, gumam Jerry pelan, merasakan bahwa Everett punya strategi dalam pikirannya. Setelah jeda sesaat, Everett mendengus. Aku ingin menguji apakah Nicole benar-benar tak terhentikan seperti dia. Tampaknya begitu. Dia lalu memberi instruksi pada Jerry, inilah yang akan kita lakukan. Dimengerti. Hari berikutnya cerah dan terang. Nicole tiba di perusahaan seperti biasa untuk rapat rutin pagi. Begitu rapat selesai, Nicole memberi isyarat kepada Sean dan Steve. Sean, Steve, apakah kalian butuh sesuatu? Keduanya berhenti dan berbalik ke arah Nicole. Mari kita duduk dan mengobrol, usul Nicole. Begitu Sean dan Steve sudah tenang, mereka bertanya, ada apa? Tidak ada yang serius, jawab Nicole dengan nada datar. Tersenyum. Ini tentang Steve dan Sally. Aku dan istriku. Steve tampak bingung. Hubungan mereka berjalan lancar. Nicole menatap Steve dengan pandangan penuh pengertian. Ibu memeriksa keadaan Sally dan mengetahui semuanya berjalan lancar. Kami berpikir, dengan semakin dekatnya tanggal persalinan Sally, mungkin Anda harus mulai mengatur pekerjaan Anda. Tanggung jawab terlebih dahulu. Bab 3073. Tunggu sebentar, Steve memulai. Nicole menyela, kau tidak akan mengatakan itu tidak diperlukan, kan? Setelah jeda, Steve terkekeh. Sepertinya itu bisa berhasil. Itu lebih baik, Nicole menyeringai. Kamu harus berada di sana saat Sally melahirkan dan membantu mengurus bayi. Setelah Sally pulih, Anda dapat kembali ke perusahaan. Mereka bisa menyewa pengasuh untuk membantu Sally mengasuh bayinya, yang seharusnya akan baik-baik saja. Apakah kau sudah memikirkan rencana ini? Tanya Steve. Ibu dan ayah juga ikut serta.
Ayah bahkan menawarkan diri untuk membantu perusahaan jika keadaan menjadi buruk. Sibuk, Nicole menjelaskan. Kami akan mengatasinya sendiri, Sean tidak sepenuhnya setuju. Nicole mengangguk, aku sudah membicarakannya dengan ayah. Kalau begitu, Sally dan aku sangat menghargai bantuan kalian semua, kata Steve, lega karena semuanya sudah beres. Kita semua seperti keluarga di sini, tidak perlu bersikap formal begitu, goda Nicole dengan lembut. Sean menimpali, itu adil. Ketika istriku punya bayi, kalian berdua harus berbagi sebagian darinya. Tugas perusahaan juga. Jen juga hamil, seru Nicole dan Steve bersamaan. Belum, aku hanya sedang membandingkan, jelas Sean sedikit kesal. Itu tidak bisa dihindari, ada. Tidak perlu ada kejutan seperti itu. Yah, bagus juga punya rencana, Steve mengangkat bahu. Kupikir kau memperlakukan kariermu seperti anak-anak. Sean memutar matanya mendengar ucapan Steve, memilih untuk mengabaikannya, dan menoleh ke Nicole. Karena sudah diputuskan. Mari kita bahas urusan perusahaan. Tentu saja, Nicole setuju, mengemukakan gagasannya untuk Sean. Sean, setelah mendengar rencana Nicole, mengangguk setuju. Kedengarannya bagus, mari kita lanjutkan. Saya akan mulai melakukan serah terima pekerjaan pada periode ini. Mulai sekarang, terserah kalian, kata Steve. Mengangguk. Bagus, lebih baik menyelesaikan semuanya terlebih dahulu, jadi kamu bisa pergi tanpa khawatir, Nicole. Katanya sambil menoleh ke arah Sean. Ada rencana lain yang perlu kamu lakukan. Itu sudah cukup. Kalau ada masalah, kita bisa bahas nanti, jawab Sean. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, Nicole menyimpulkan sambil berdiri. Sean dan Steve juga bangkit. Kita akan kembali ke kantor sekarang. Mereka semua berpisah dan menuju kantornya masing-masing. Saat Nicole duduk di mejanya, Patricia masuk untuk melapor, Nona Riddle, ini dokumen barunya. Terima kasih, tinggalkan saja di sini, kata Nicole, lalu menatap Patricia. Kita akan pergi ke Martins. Besok untuk melepas perbannya, kan? Untuk melihat hasil akhirnya. Ya, Patricia membenarkan, tanpa sadar menyentuh pipinya, merasa sedikit gugup. Meskipun mereka optimisme tentang hasilnya, masih ada ketidakpastian yang tersisa sampai perban benar-benar dipasang. Dihapus. Jangan khawatir, kami sudah bersikap positif tentang hal ini, dan semuanya akan baik-baik saja. Meskipun tidak sempurna, Martin dan aku akan menemukan jalan keluarnya, Nicole meyakinkan. Patricia, terima kasih, Bu Riddle, kata Patricia penuh penghargaan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kembali saja ke pekerjaanmu, kata Nicole sambil tersenyum. Tentu saja, Patricia setuju, lalu meninggalkan kantor. Nicole lalu mengambil dokumen di sampingnya dan mulai mengerjakannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum dia menyadarinya, waktu makan siang telah tiba. Nicole, makan siang dulu yuk. Lulu memanggilnya. Tentu saja, jawab Nicole, siap untuk istirahat. Bab 3074. Menyingkirkan dokumen-dokumen itu, Nicole berdiri dan meninggalkan kantornya. Kita pergi ke tempat di seberang jalan saja, usul Lulu. Kedengarannya bagus bagiku, Nicole setuju. Saat mereka menunggu Patricia bergabung, mereka semua menaiki lift bersama-sama. Nicole, bukankah Everett sangat pendiam? Lulu mengerutkan kening, menyadari kesunyian yang tidak biasa itu. Semakin pendiam dia, semakin berarti dia sedang merencanakan sesuatu, komentar Nicole dengan nada sinis. Dingin, ekspresinya berubah serius saat dia merenung dalam hati, ketenangan sebelum badai seringkali menyembunyikan ancaman yang membayangi. Nona Riddle, apakah Preston belum menerima kabar terbaru? Tanya Patricia dengan nada khawatir. Nicole menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kami memang mengikuti beberapa petunjuk, tapi sayangnya, petunjuk itu tidak mengarah kemanapun. Di mana saja, apakah kamu ketahuan? Wajah Lulu sedikit memucat. Tidak, Nicole menjelaskan. Mereka berhasil menyusup ke komputer asistennya tanpa terdeteksi. Namun, Everett menduga pihaknya sedang diawasi karena insiden masa lalu, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk berhenti.
Menggunakan komputer, Everett cukup jeli untuk mendeteksi masalah berdasarkan insiden ini dan beradaptasi sesuai dengan itu. Hasilnya, Preston dan timnya tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Patricia tampak bingung. Jika mereka tidak menggunakan komputer, bagaimana mereka menyelesaikan sesuatu? Dia merasakannya novel drama. Tampak ekstrim untuk sepenuhnya meninggalkan komputer. Sekarang, apapun yang berhasil ditemukan tim Preston tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami, apapun yang berhubungan. Bagi saya tidak dapat dilacak, kata Nicole. Ternyata rencana Everett yang melibatkan dirinya tidak lagi dibahas atau disimpan secara elektronik. Lulu memutar matanya, bahkan tanpa meretas, kita tidak terintimidasi olehnya. Jika mereka tidak bisa menggali apapun, maka itu sudah cukup. Mereka siap menghadapi tantangan apapun yang menghadang, tanpa mundur. Dia terlalu berhati-hati dengan strategimu, kata Patricia dengan nada meremehkan. Dia hanya terintimidasi oleh Nicole. Lulu mengangkat bahu, ekspresinya diwarnai dengan penghinaan. Bagaimanapun, Nicole, kemampuannya sudah diketahui banyak orang, bahkan oleh Everett. Meskipun begitu, kita harus tetap berhati-hati, Patricia menyela dengan serius. Kewaspadaan Everett yang meningkat ke arah Nicole berarti pergerakan mereka akan lebih sulit dideteksi, menyembunyikan bahaya yang lebih dalam. Ini menjengkelkan. Kita tidak akan membiarkannya lolos begitu kita menangkapnya, Lulu membalas dengan marah. Keluar dari lift, Nicole dengan tenang berkata, ayo, waktunya makan. Untuk saat ini, tidak perlu memikirkan masalah ini. Menikmati makanan mereka menjadi prioritas ketika belum terjadi hal buruk apapun. Saat matahari terbenam, Nicole meninggalkan perusahaan dan melihat mobil Jared perlahan mendekat. Mobil berhenti di depannya, dan dia membuka pintu, lalu masuk. Apakah kau sudah menunggu lama? Tanya Jared lembut. Aku baru saja keluar, Nicole tersenyum. Tapi kamu agak terlambat hari ini. Apa kamu punya pekerjaan lain? Aku ada konferensi video di penghujung hari, jawab Jared sambil menjabat tangannya. Meskipun dia agak terlambat, Nicole bersyukur dia masih berhasil menjemputnya tepat waktu. Menyandarkan kepalanya di bahunya, Nicole berkata, jika kamu sibuk dengan pekerjaan, kamu tidak perlu menjemputku. Aku dapat membuat jalan pulangku sendiri. Jared membelai rambutnya sambil tersenyum. Kapanpun aku bisa, aku akan ke sini. Bahkan saat dia tidak bisa hadir, dia memastikan ada seseorang yang dapat diandalkan untuknya. Memahami kekhawatirannya tentang Everett yang mungkin menargetkannya, Nicole merasakan rasa terima kasih yang hangat. Jangan terlalu khawatir. Aku malah berharap dia tidak tinggal diam. Bab 3075. Menyelesaikan masalah dengan Everett lebih cepat akan membawa kedamaian bagi Nicole dan keluarganya lebih cepat. Jika masalah ini terselesaikan, Jared dan Nicole perlu memikirkan pernikahan mereka. Mereka telah awalnya merencanakannya sebulan kemudian, dan beberapa hari sudah berlalu, yang berarti mereka harus memulai. Sedang mempersiapkan. Sambil melirik lembut ke arah Nicole, Jared memeluknya sedikit lebih erat. Kembali ke rumah, Nolan dan Lana sudah kembali. Ayah, Ibu, anak-anak melambai pada Nicole dan Jared. Nicole pergi ke sofa dan menepuk kepala Nolan dan Lana sebelum menyapa Daniel dan Gloria. Cuci tanganmu dan bersiap untuk makan malam, saran Gloria. Bukankah Stanley akan ikut makan malam dengan kita? Tanya Nicole, menyadari ketidakhadirannya. Dia ada di tempat Tia, jawab Gloria sambil tersenyum. Memahami situasinya, Nicole pun tersenyum. Kalau begitu, mari kita makan. Setelah makan malam, Nicole membawa Nolan dan Lana kembali ke kamar mereka. Tentang apa yang kamu sebutkan sebelumnya, kamu, ayah dan aku sudah membicarakannya. Jika kamu bertekad untuk pergi ke Royal Creek Elementary, maka kami akan mendukungmu. Keputusan, novel drama, yayai, Nolan dan Lana bersorak. Tapi Royal Creek Elementary agak jauh, jadi kamu harus berangkat lebih awal, Nicole mengingatkan. Mereka, Nolan mengangguk dengan serius. Aku mengerti. Dia bersedia menerima ini selama dia bisa pergi ke Royal Sekolah Dasar Creek. Nolan,
Itu berarti kita mungkin berada di sekolah yang sama dengan Nona. Aku bertanya-tanya apakah kita bisa berada di sekolah yang sama. Kelas. Lana merenung sambil memiringkan kepalanya. Nona, pikiran Nicole langsung tertuju pada seorang anak gemuk yang menggemaskan. Mereka bertemu Nona saat pertama kali membawa Nolan dan Lana ke taman kanak-kanak. Nona telah merawat mereka dengan baik. Mereka, ya, Nona bilang dia akan pergi ke Royal Creek Elementary, dan sekarang kita juga bisa. Ini sangat mengasyikkan. Lana berkata dengan gembira. Nicole menatap Nolan. Kau ingin masuk SD Royal Creek karena dia. Itu bukan pertanyaan, hanya pernyataan. Nicole bisa melihat dengan jelas rencana Nolan. Namun Nolan bersikap tenang, satu seperti sekolah itu. Ditambah lagi, saya ingin melanjutkan pendidikan di Royal Creek Institute nanti. Memulai dari sekolah dasar yang berafiliasi adalah hal yang masuk akal. Nicole menganggap penjelasan Nolan agak lucu. Kau benar juga. Meskipun berkata demikian, Nicole tahu bahwa dia benar tentang alasan sebenarnya Nolan. Tetapi karena dia tidak mengakuinya, dia memutuskan untuk melupakannya. Nolan terdiam menghela napas lega, senang Nicole tidak mendesak lebih jauh. Bu, bolehkah kami sekelas dengan Nona? Tanya Lana, matanya penuh harap seraya memiringkan kepalanya. Tentu saja, saat kita mendaftar, ibu akan memastikannya. Nicole setuju, tidak dapat menahan godaan dari anak-anaknya. Meminta, terima kasih, ibu. Lana memeluk Nicole erat, membenamkan wajahnya di leher ibunya. Mata Nicole melembut saat dia memeluk Lana. Keesokan harinya, saat Nicole mulai bekerja, Lulu menyerbu ke kantornya, tampak khawatir. Ada apa? Tanya Nicole, melihat wajah Lulu yang pucat. Nandokop dan Dilkop mengirim pesan. Lulu memulai, tetapi telepon Nicole terputus dengan dering. Bab 3076. Memberikan pandangan sekilas pada Lulu, Nicole menjawab telepon. Halo, Ellar. Nicole, kami punya masalah. Suara Ellar terdengar mendesak. Apa yang terjadi? Jantung Nicole berdebar sedikit, merasakan adanya masalah. Beberapa mitra Baikop mengklaim bahwa kami menyesatkan mereka dan ingin mengakhiri kontrak kami, menuntut kompensasi. Ellar menjelaskan, nadanya dipenuhi kekhawatiran. Coba tenangkan mereka untuk saat ini. Aku akan mengirim Patricia untuk membantumu segera, Nicole meyakinkannya sebelum mengakhiri panggilan. Beralih ke Lulu, ekspresi Nicole berubah muram. Apakah ada masalah dengan Dilkop? Bagaimana kamu tahu? Lulu tampak terkejut, dia belum menyebutkannya. Ellar menghadapi masalah yang sama. Aku akan mengirim Patricia untuk membantunya, Nicole menjelaskan, lalu menggunakan intercom. Untuk menelepon, Patricia, pergilah ke kantor Elliar, dia butuh bantuan. Mengerti? Jawab Patricia cepat. Jika diperlukan, beritahu mereka bahwa Riddle Corporation sepenuhnya mendukung Baikop, tanpa pertanyaan. Jika mereka jangan percaya Riddle, mereka harus percaya keluarga terkemuka di balik 5 Crash, Nicole menegaskan. Suara yang membawa wewenang. Dimengerti, jawab Patricia, nadanya tegas. Setelah mengakhiri panggilan, Nicole mendesah. Sekarang, apa yang terjadi dengan Dilkop? Kalau saja Ellar tidak menelepon, dia mungkin tidak akan bisa menghubungkan titik-titik permasalahan Dilkop. Everett berada di balik ini, menyerang Dilkop dan Baikop untuk melemahkan AS, pungkas Nicole. Menghubungkan titik-titik. Situasi di Dilkop tidak buruk, tapi itu merusak reputasi Anda. Kita harus memperbaikinya dengan cepat, kata Lulu. Suaranya tegang. Seseorang menyebarkan rumor online, mengatakan Anda mengambil alih Dilkop secara ilegal, meninggalkan Anda. Paman dan istrinya bangkrut, hanya nongkrong di tempat kakekmu. Hanya itu. Nicole sedikit terkejut. Itu tampak seperti tindakan yang remeh bagi Everett. Bukan hanya itu, kata Lulu, jelas-jelas kesal. Ada masalah di Nandokop juga. Oh, wajah Nicole menunjukkan pengertian. Dia tidak menyangka Nandokop akan terpengaruh juga. Tapi, dia tahu kalau Everett hendak melakukan sesuatu, pasti sesuatu yang besar. Di Nandokop, beberapa regulator sedang menyelidiki hak merek dagang. Tampaknya Everett mendaftarkan merek dagang atas namanya selama masa jabatannya,
dan sekarang dia menuntut AS karena menggunakannya, Lulu menjelaskan, dengan jelas. Frustrasi. Mereka tidak tahu tentang masalah ini, jika mereka tahu, mereka tidak akan menggunakan merek dagang yang terdaftar. Everett, sungguh menyebalkan memikirkannya. Dengan Nandokop, Dilkop, dan Baikop yang semuanya menghadapi masalah sekaligus, apakah Everett mencoba menjatuhkan saya? Secara langsung, mata Nicole berbinar marah, melihat rencana Everett yang sederhana. Apakah kamu punya rencana? Lulu bertanya dengan hati-hati. Untuk urusan online, biarlah bagian humas saja, kata Nicole sambil berdiri. Kita akan ke sana. Nandokop dan lihat apa yang terjadi. Dia perlu memahami situasi sebelum mengambil tindakan. Baiklah. Setelah membereskan pekerjaannya, Lulu mengikuti Nicole keluar dari kantor pusat menuju Nandokop. Sementara itu, Patricia sampai di Baikop. Nona Riddle mengirim saya untuk membantu Anda, katanya dengan jelas saat dia melangkah ke kantor Ellar. Baiklah, jawab Ellar, berusaha tetap tenang meski dia gembira. Bisakah Anda menjelaskan semua yang terjadi? Tanya Patricia. Setelah Ellar menjelaskan situasinya, Patricia berkata, ambilkan aku dokumen dari perusahaan yang terlibat. Bab 3077. Terima kasih. Ellar segera menyerahkan beberapa dokumen, mengejutkan Patricia. Ini adalah apa yang ditemukan sekretaris saya ketika saya sedang mencari solusi, jelasnya, terkejut. Melalui kunjungannya dan fokus bersama mereka dalam mengatasi masalah dengan perusahaan lain. Ayo kita bahas bersama, usul Patricia sambil mengambil 2 dokumen dan mulai membaca novel dramanya. Sofa untuk ditinjau. Ellar bergabung dengannya, berkonsentrasi pada dokumen yang tersisa. Anehnya, Ellar merasa suasana hatinya stabil, bahkan merasa sedikit lega. Kekacauan pagi yang tak terduga. Peristiwa itu tampaknya memudar. Tetaplah fokus pada dokumen-dokumen itu, Patricia mengingatkannya dengan tegas, menyadari perhatiannya yang teralih. Benar, kata Ellar sambil kembali fokus pada dokumen. Di sini, dan di sini. Patricia menunjukkan beberapa poin penting pada kertas tersebut. Ellar melirik, melihat Patricia telah mengidentifikasi kelemahan di perusahaan lain. Dia tidak bisa menahan diri. Tapi merasakan rasa kagum, dia bermaksud melakukan hal yang sama. Karena mereka bermain kotor, tidak ada kebutuhan untuk menahan diri. Kita sudah siap, kata Patricia, mengakhiri pembicaraan. Mereka menunggu tanggapan darimu besok, kan? Ya, Ellar mengonfirmasi. Baiklah, kalau begitu atur pertemuan dengan mereka di ruang konferensi untuk besok, perintah Patricia. Dengan percaya diri, mitra Byford ini adalah hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, dengan menggunakan tipu daya murahan. Namun kali ini, usaha mereka untuk maju akan menjadi bumerang. Tentu saja, kata Ellar, merasa terdorong oleh tekad Patricia, bahkan merasa sedikit bersemangat. Aku akan kembali besok. Kau urus semuanya hari ini, kata Patricia, setelah menyusun rencana dan bersiap untuk berangkat. Saat Patricia bersiap untuk pergi, Ellar secara impulsif menyarankan, mengapa kamu tidak bertahan sebentar? Makan siang. Makan siang. Patricia tampak terkejut sesaat, karena ia pikir masih terlalu pagi untuk makan siang. Menyadari masalah waktu, Ellar merasa agak canggung dan menggaruk kepalanya. Saya perlu memeriksa Nona Riddle, tidak hanya di Baikop, tetapi Dilkop juga menghadapi masalah, kata Patricia. Menemukan alasan yang sopan untuk pergi. Ellar terkejut. Apa yang terjadi? Dia bertanya-tanya apakah masalah ini adalah kesalahannya sebagai seorang manajer. Namun jika Dilkop juga mengalami masalah, itu tampak seperti lebih dari sekedar kebetulan. Fokus saja pada bagianmu, kami akan mengurus sisanya. Patricia meyakinkannya, tidak ingin menambah kekhawatirannya. Setelah memberinya instruksi, Patricia segera pergi. Ellar, yang merasa bingung, memanggil asistennya. Cari tahu apa yang terjadi. Baik, jawab asisten itu sambil bergegas untuk menyelidiki. Setelah meninggalkan Baikop, Patricia memeriksa media sosial dan berita online. Sambil mengerutkan kening, dia menyadari bahwa, meskipun rumor masih beredar, situasinya belum memburuk.
Tampaknya upaya Nicole untuk mengatasi masalah ini. Masalah membuat perbedaan. Kapten, Nyonya Johnston ada di Nandokop, keadaan di sana lebih buruk. Patricia menerima pesan itu. Wajahnya pucat pasi saat dia menggertakkan giginya. Jadi, bukan hanya Dilkop dan Baikop, Nandokop juga ada di masalah, dan Nicole ada di sana. Tanpa ragu, Patricia langsung menuju Nandokop. Di Nandokop, Nicole duduk di kantor manajer umum, meninjau dokumen. Bab 3078. Nona Riddle, penyelidikan kami mengonfirmasi bahwa merek dagang tersebut sah, dan kami telah menggunakannya. Namun, tidak ada yang tahu kapan kami mulai menggunakannya, bahkan orang yang bertanggung jawab, kata manajer umum. Mengaku, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Itu adalah kelalaian yang mencolok dalam manajemen. Masalah yang sangat penting seperti itu seharusnya tidak luput dari perhatian. Retakan tak terasa. Jika orang yang bertanggung jawab saja tidak tahu, lalu apa gunanya memiliki mereka? Lulu mengungkapkannya. Frustrasi. Manajer umum itu terdiam sesaat, lalu menoleh ke Nicole. Nona Riddle, karena tidak ada seorang pun tahu, mungkinkah ada seseorang yang sengaja menjebak kita? Dia merasa amat terganggu, tidak mampu memahami bagaimana situasi seperti itu bisa muncul jika tidak demikian. Benar, jawab Nicole dengan tenang. Jika memang tidak ada yang tahu, maka kemungkinan ada yang sengaja. Sabotase tidak dapat diabaikan. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Lulu bertanya pada Nicole, menyadari bahwa menyalahkan orang lain bukanlah hal yang penting. Menyelesaikan masalah. Pertama, kita perlu mengganti merek dagang yang digunakan pada produk-produk ini. Nicole menginstruksikan jenderal. Manajer sebelum berdiri. Saya akan membantu penyelidikan. Nona Riddle, tolong biarkan saya yang mengurusnya. Sang manajer umum langsung berkeringat. Masalahnya, terjadi di bawah pengawasannya, dan dia tidak dapat mengizinkan Nicole turun tangan untuk membantu penyelidikan. Saya mungkin tidak familiar dengan operasi di sini, tapi ada alasan bagi saya untuk membantu. Penyelidikan, balasnya, penasaran untuk melihat bukti yang mendorong penyelidikan resmi. Aku akan ikut denganmu. Lulu memahami niat Nicole dan bersiap untuk menemaninya. Saat mereka hendak pergi, Patricia tiba. Apakah semuanya beres dengan Ellar? Tanya Nicole. Kami sudah merencanakan semuanya. Besok akan beres sepenuhnya, Patricia melaporkan, novel drama. Nicole mengangguk, senang mendengarnya. Setelah meninggalkan Nandokop, Nicole mulai memberi instruksi pada Patricia, ada sesuatu yang perlu kamu selidiki. Dapatkan ini. Bagaimana dengan Anda, Nona Riddle? Patricia menyela dengan khawatir. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, dan sopir sudah datang jika kamu tidak ada, Nicole meyakinkannya sambil tersenyum. Patricia melirik ke arah sopir itu, mengenalinya sebagai seseorang yang telah diatur Jared melalui Max. Dia tahu dia mampu melindungi Nicole jika perlu. Saya akan segera mulai menyelidikinya, Patricia menegaskan sebelum berangkat. Nicole dan Lulu masuk ke dalam mobil, dan Nicole memerintahkan sopir, jalan. Baik, jawab sopir itu sambil menyalakan mesin kendaraannya. Nicole, apakah kamu yakin tidak akan ada masalah saat kita tiba? Lulu menyuarakan kekhawatirannya, melihat ke arah Nicole. Mungkin aku harus pergi sendiri, usulnya, berpikir akan lebih aman jika Nicole tidak terlibat dalam. Jika ada masalah atau perlu penyelidikan. Jangan khawatir, aku akan membantu penyelidikan, bukan sebagai tersangka, Nicole meyakinkan Lulu. Oh, Lulu menggigit bibirnya, masih merasa gelisah. Ini pasti ulah Everett. Dia ingin membuatku kewalahan dengan masalah, tapi aku menolak untuk membiarkannya. Jalannya, kali ini, kita perlu mengungkapnya sepenuhnya, kata Nicole dengan tegas, bertekad untuk mengungkapkan identitas asli Everett sebagai Lexter Wright kepada publik. Apakah kau punya rencana? Mata Lulu berbinar penuh harap, menikmati ide Everett akan tampil di depan umum. Malu, aku sedang mengerjakannya, Nicole mengangkat bahu santai. Lulu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hanya kamu yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Bab 3079.
Dia bahkan melontarkan lelucon dalam situasi seperti ini. Aku tidak percaya, aku benar-benar khawatir, pikir Lulu. Aku benar-benar mempertimbangkan pilihan kita, Nicole meyakinkannya dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, teruslah berusaha. Semoga kamu segera menemukan sesuatu. Lulu ikut bermain, semakin meringankan suasana. Suasana hati. Saat mereka berbicara, suasana menjadi lebih santai. Mobil itu berhenti, dan sopirnya mengumumkan, "Nyonya Johnston, kita sudah sampai." Nicole melirik keluar sebelum membuka pintu dan melangkah keluar. Mengikutinya, Lulu mengamati papan tanda yang megah di hadapan mereka dan berkata, "Ayo masuk." "Bukankah kamu khawatir beberapa saat yang lalu?" tanya Nicole. "Kita harus masuk juga. Kita harus menunjukkan rasa percaya diri, terutama karena kita di sini untuk berkumpul." "Informasi, sebaiknya kita bersikap proaktif." Lulu mengedipkan mata main-main pada Nicole. Nicole tersenyum, lalu menuntun Lulu masuk ke dalam gedung. "Hai, saya Nicole Riddle dari Riddle Corporation. Kami di sini untuk membicarakan masalah merek dagang dengan Nandokop," kata Nicole sambil menyerahkan kertas-kertas itu. Lulu menaruhnya di atas meja. Petugas itu melihat sekilas dokumen-dokumen itu dan menunjuk ke arah beberapa kursi. "Silakan duduk." "Terima kasih," kata Nicole sambil duduk bersama Lulu. Setelah memeriksa dokumen dengan cepat, petugas itu berkata, "Kita akan membicarakan kasus perusahaan Anda dalam sebuah rapat." "Mengerti. Kami juga ingin bertanya tentang pemilik merek dagang aslinya." Baiklah." Lulu ragu-ragu, memutuskan. "Belum lagi," buronan, dan berkata, "Kita tidak tahu di mana mereka berada, jadi kita tidak bisa mengubah merek dagang. Anda tidak dapat mengubahnya, dan Anda tidak dapat menggunakannya sesuka hati," kata petugas itu dengan serius. "Tepat sekali, yang terpenting adalah kami tidak tahu bahwa kami menggunakan merek dagang ini," Lulu setuju sambil tersenyum. Diam-diam merasa terganggu. Jika mereka tahu, mereka tidak akan menggunakannya sama sekali. "Nicole, tetap tenang," berbicara kepada petugas, "kami siap membantu penyelidikan. Kami telah menghentikan. Sudah menggunakan merek dagang tersebut. Jika Anda memerlukan lebih banyak dari kami, beritahu kami saja. Kami sudah menyelidikinya. Kami akan memberitahu Anda setelah kami memutuskan," kata petugas itu. "Baiklah, kalau begitu kami berangkat," kata Nicole sambil berdiri. Saat mereka meninggalkan kantor, Lulu berbisik, "Mengapa kita pergi sekarang? Kami mendapatkan apa yang kami butuhkan," kata Nicole sambil tersenyum. Lulu berkedip, bingung. "Hanya itu. Apa yang kau temukan?" Lulu bertanya pada Nicole di dalam mobil. Dia ingin informasi lebih lanjut, tetapi Nicole tampak baik-baik saja. "Dengan apa yang mereka miliki, tidak seburuk yang kita duga," kata Nicole sambil menghiburnya. "Jangan khawatir, kami baik-baik saja." "Benarkah?" Lulu masih tampak tidak yakin. "Untungnya, meskipun kami menggunakan merek dagang tersebut, merek dagang itu belum beredar di pasaran." Everett bergerak terlalu cepat, dia seharusnya menunggu, kata Nicole, sedikit kepuasan terpancar dari senyumnya. "Tapi bukankah kita tetap akan kehilangan sejumlah uang?" Lulu mengerutkan kening. "Jika uang bisa memperbaikinya, itu bukan masalah besar," Nicole mengangkat bahu. "Karena mereka menemukannya lebih awal, kerugian apapun tidak akan terjadi." "Terlalu buruk." "Ah, kalau kamu ngomong begitu, kedengarannya lebih baik," Lulu menyadari sambil mengangguk. "Ayo kembali ke kantor," kata Nicole sambil tersenyum tenang, "tidak khawatir lagi." Ketika mereka kembali, Patricia muncul tidak lama kemudian. Bab 3080. "Nona Riddle, sebaiknya Anda memeriksa berita online," kata Patricia. "Apa yang terjadi?" Lulu, sama penasarannya seperti Nicole, mengeluarkan ponselnya. Ketika Lulu melihat berita itu, dia terkejut. Dillon benar-benar melakukannya. Dia tidak menyangka Dillon akan secara pribadi membela Nicole. Ini berarti semua hal buruk dikatakan tentang dirinya secara online tidak penting lagi. Nicole juga terkejut. Dia tidak menyangka Dillon akan menjelaskan semuanya padanya. "Nona Riddle, semua hal-hal jahat tentangmu di dunia maya sudah hilang sekarang. Semuanya akan baik-baik saja,"
kata Patricia. Katanya, dia bahkan belum menjalankan rencana mereka untuk Dilkop. Kurasa aku berutang terima kasih pada Paman Dillon, kata Nicole, benar-benar terkejut. Aku akan pergi ke keluarga Riddle. Tempat setelah bekerja. Aku akan ikut denganmu, kata Lulu. Tentu saja, kata Nicole sambil tersenyum. Bagaimana dengan Nandokop? Tanya Patricia. Dengan Dilkop terselesaikan dan masalah Baikop kemungkinan akan terselesaikan besok, Nandokop adalah satu-satunya. Tinggal satu lagi, kata Nicole. Jangan khawatir, kata Nicole. Kita mungkin harus membayar sejumlah uang, tapi itu saja. Siapa yang harus kita bayar? Tanya Patricia, bingung. Everett tidak bisa menerima uang itu tanpa menunjukkan jati dirinya. Nicole tersenyum sinis, menyarankan, kami akan membayar sesuai dengan yang diwajibkan oleh hukum. Jika tidak ada yang mengklaimnya, itu bukan hak kami. Masalah, maksudmu? Patricia tampaknya mengerti. Nicole mengangguk. Kau urus saja. Mengerti, kata Patricia. Lulu, yang merasa sedikit tersisih, bertanya, apa yang terjadi? Ayo, aku akan menjelaskannya di mobil, kata Patricia sambil menuntun Lulu pergi. Nicole duduk di mejanya, matanya mengamati kertas-kertas. Dengan senyum tenang, ia mulai bekerja. Saat matahari terbenam, rumah keluarga Riddle dipenuhi dengan kebisingan, novel drama. Nicole, Jared, Lulu, dan Spencer kembali, bergabung dengan June dan Samuel. Mereka semua masuk ke ruang tamu, di mana Benjamin menyambut mereka. Silakan duduk, semuanya. Setelah semua orang duduk, Benjamin angkat bicara, saya sudah dengar tentang urusan perusahaan. Bagaimana hasilnya? Pelayaran lancar, kakek, jangan khawatir, jawab Nicole, lalu menoleh ke Dillon, aku kembali untuk mengucapkan terima kasih. Paman Dillon, bantuannya membuat semuanya lebih mudah. Tidak perlu berterima kasih, aku hanya melakukan apa yang benar, kata Dillon. Membantu Nicole adalah prioritasnya. Dillon tampil hebat kali ini, Benjamin menambahkan, terkesan. Kita semua keluarga, kita saling membantu. Setelah Karen, merasa lebih nyaman di Riddle. Rumah tangga. Benjamin mengangguk, senang, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk mulai makan. Mari kita makan.